Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini kita ada di dalam Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2 yang warna bronze. Bronze Deep Metallic kalau nggak salah namanya. Dan ini adalah salah satu varian yang paling jarang saya lihat di jalanan. Nah, yang kita bahas kali ini adalah kenapa All New Pajero Sport yang warna coklat ini atau warna bronze ini menjadi salah satu pilihan menarik. Ini yang akan kita jelaskan ke kalian semua, so simak ulasan kita nyampe selesai. Dan buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, gambar jempol ke atas seperti jangan lupa ditekan, dan video kita dibagikan kemana-mana melalui medsos kalian atau melalui media apapun yang kalian miliki. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah bosku kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan. Dan buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, di situ ada link WA juga di kolom deskripsi atau di layar video ini, kalian bisa hubungi. Jangan lupa follow Instagram kita juga. Nah, ini adalah Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2 Euro 4 edisi terbaru di tahun 2022. Nah bosku, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, ini adalah all new Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 yang warna bronze atau warna coklat. Ini adalah salah satu warna yang jarang saya lihat. Nah, kenapa mobil ini menarik untuk dimiliki khusus untuk warna ini? Pertama sekali karena dia unik. Uniknya kenapa? Nggak banyak di jalanan. Jadi kalian akan mendapatkan atau akan memiliki salah satu warna yang nggak rame, nggak banyak di jalanan untuk All New Pajero Sport. Ya kita tahu bahwa kendaraan, apalagi mobil-mobil SUV kayak gini, nggak sebagai kendaraan tok, tapi sebagai bagian dari harkat atau martabat ya. Orang punya Pajero Sport itu semacam kayak wow, dia udah punya Pajero Sport loh, udah sukses dia, udah punya Pajero Sport, kan itu biasanya perspektifnya kayak gitu. Tapi semua balik ke pandangan masing-masing. Menurut kalian gimana? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi menurut saya memang kayak gitu sih ya. Kalau udah punya Pajero Sport itu, waduh, ya minimal pengusaha lah ya, minimal direksi di perusahaan lah ya, atau minimal bupati, gubernur kali ya, itu udah layak emang untuk menjadi the man behind the wheel-nya All New Pajero Sport 4x2 seperti ini. Dan untuk harga mobil ini, untuk kita karena posisi kita ada di Makassar, harganya 624 juta. Ada diskonnya pasti. Buat diskonnya kalian bisa hubungi kontak yang ada di layar atau klik link WA yang ada di deskripsi video untuk kita langsung direct komunikasi mengenai hal tersebut. Nah, di sini ada dua, ada warna hitam dengan warna bronze. Nanti pastinya bakal kita bikin video komparasi di antara kedua, mana yang lebih baik nanti kita bikinkan juga. Dan kita balik ke yang Pajero Sport Dakar 4x2 yang warna coklat ini. Nah, tadi kita udah sampein bahwa salah satu yang menarik daripada mobil ini adalah karena warnanya unik, nggak banyak di pasaran. Dan kalau kita lihat memang dia warnanya nggak terlalu mencolok, nggak kayak warna hitam dengan putih dengan merah itu kadang-kadang terlalu mencolok kelihatannya. Dan tetap dengan karakter All New Pajero Sportnya, dengan fascia bagian depannya yang begitu kental sebagai wajah daripada All New Pajero Sport. Nah, untuk bagian depan, kalau kita lihat ya, perpaduan warna yang ada di bagian depan, ada warna silver di bagian grillnya, lalu kemudian warna chrome di bagian ininya, housing lampunya di garis dynamic shield-nya itu. Dan di sini ada washernya juga bos. Jadi kalau misalkan lampu depannya kotor, anggap misalkan dipakai di jalan berdebu, bagian depannya kotor gitu kan, kalau tinggal disemprotkan pakai bagian ini udah bersih lagi. Nah, selain itu lampu depannya udah pakai proyektor, jadi udahlah. Kalau kita lihat di bagian depan tuh kayak mata benar-benar yang menyala. Dan All New Pajero Sport itu pada saat malam hari sangat kental dan gampang dikenali pada saat malam hari, apalagi lampunya menyala gitu. Bagian atasnya terus bagian bawahnya orang udah tahu bahwa yang punya kombinasi lampu atas dengan bawah dengan housing kayak gini cuman Mitsubishi. Dan untuk dengan bodi sebongsor ini ya cuman Pajero Sport. Nah, terus kalau kita lihat secara keseluruhan dari depan, memang unik ya. Memang nggak kayak warna yang pasaran untuk yang warna ini. Tapi nggak tahu kenapa Mitsubishi Pajero Sport, bahkan untuk semua Mitsubishi, salah satu yang paling mahal harganya adalah selalu yang warna putih. Karena untuk Pajero Sport Dakar warna putih mesti extend biaya sampai di angka 3 jutaan untuk dapatkan yang warna putih. Nah, untuk bagian fascianya, perpaduan warna antara warna bronze di bagian atas, terus silver, terus warna hitam doff, dan warna chrome di bagian lampunya juga menjadi salah satu yang menarik kalau kita lihat di sisi depan. Nah, di sisi samping nggak kalah kerennya.
Nah, kalau kita lihat di bagian fendernya, lekukan fendernya nggak begitu kental sama kayak warna putih. Kan biasanya warna putih itu garis-garis mobilnya terlalu kelihatan ya. Kalau ini nggak begitu kentara garis-garis bodinya, tapi tetap dengan bagian fender yang agak mengotak dikit, nggak full bullet. Dan untuk over fendernya agak over sedikit ya. Ada offsetnya agak keluar sedikit. Ini built-in body, nggak ada over fender tambahan lagi untuk mobil-mobil ini, padahal dulu di edisi lama Pajero ada, dan saya lebih suka edisi lama dengan over fender tambahan kayak gitu. Dan untuk ban velgnya, mobil ini salah satu yang membuat mobil ini disukai oleh kalangan pengusaha, pejabat, atau orang-orang yang udah bosan dengan SUV kecil, butuh untuk scale up atau naik kelas ke SUV yang lebih bongsor lagi ya. Salah satunya adalah karena selain namanya Pajero ya, waduh, nama Pajero Sport itu atau nama Pajero itu selalu menjadi hal yang mewah atau hal yang patut dibanggakan. Selain itu, ground clearance-nya, yang namanya mobil SUV pasti ground clearance-nya tinggi. Jadi kalau misalkan mobil-mobil kayak ginian, kayak pejabat bupati atau direksi perusahaan ingin ke jalanan yang jelek, ngaplah misalkan bupati mau kunjungan ke kecamatan gitu, gubernur mau kunjungan ke daerah-daerah tertentu, mobil ini nggak ada halangannya menurut saya selama jalannya masih lumayan bagus. Kalau misalkan jalan yang nggak bagus banget ya, beli yang Pajero Sport Dakar 4x4 sekalian off-road ya bisa juga. Nah, ground clearance-nya ini tinggi karena didukung oleh ukuran ban dan velg yang cukup besar, 265/60 ring 18. Pakai ring 18, dan kalau kita lihat travel suspensinya itu agak naik ke atas. Jadi kalau misalkan dipakai di jalanan yang rada nggak rata, miring-miring kayak gitu, miring kayak gini, ban kanannya ngegantung, ban sebelah kirinya agak naik ke atas, itu nggak ada masalah. Dan ya pastinya udah diperhitungkan sedemikian rupa tetap aman. Nah, untuk velgnya ini menarik juga karena nggak cuman bagian bodinya yang kaku kotak-kotak kayak gitu, velgnya dibikin agak kotak-kotak juga. Ini menjadi ciri khas Mitsubishi, khususnya Pajero Sport ini. Untuk bagian velgnya kelihatan tegas, dan rem depannya udah pakai cakram pastinya. Untuk bagian belakang juga sama, udah pakai cakram untuk rem belakangnya, dan ini tentu pengereman yang sangat pakem pada saat dipakai di jalanan. Ini sangat pakem dan sangat nyaman. Nah, selain itu, kestabilan mobil ini juga udah diimprove, nggak begitu limbung dengan adanya stabilizer yang kalau kita lihat bagian bawah itu kelihatan keren. Dan untuk shock breakernya juga ukurannya cukup besar. Memang kalau kita goyang-goyangin dari roof railnya di atas ini nggak begitu limbung. Ya kalau misalkan kalian mau lebih oke lagi, tinggal ditambahkan stabilizer tambahan. Banyak yang jual juga kayak gitu. Kalau misalkan mau lebih maksimal lagi. Nah, selain itu, hal yang menarik juga adalah di bagian footstep-nya ini, di bagian bawah sini. Ini ada footstep di bagian bawah. Jadi untuk footstep yang ada di bagian bawah sini, ini salah satu fungsinya adalah pelindung dari bagian bodi mobil untuk sini. Untuk sisi ini dari cipratan batu kalau misalkan dipakai di jalan bertanah gitu. Jadi kalau misalkan pakai jalan tanah, ini kan kalau kita lihat ya, kelihatan di situ bannya. Nih. Jadi ini lebih keluar ban di sisi sini. Nah, kalau misalkan nggak ada ini, akan kena cipratan batu ke sini. Nah, dengan adanya footstep ini akan menghalangi batu nyiprat ke situ. Nah, selain itu di atas ada roof rail ya. Di atas ini ada roof rail, jadi ya dipakai untuk pulang kampung dengan barang ditumpuk di atas, plus 7 orang itu akan sangat mudah juga. Sisi belakang, ya sisi belakang selalu banyak yang memperdebatkan soal lampu belakangnya, tapi sekali lagi menurut saya ini adalah ciri khas daripada si all new Pajero Sport yang nggak ada di mobil lain. Mobil lain itu sekarang semuanya rada ngikut ke lampu yang memanjang ke bagian dalam. Ini justru mempertegas lebarnya mobil ini. Ya lumayan lebar memang mobilnya, dan kalau kita lihat ini bagian sininya nggak lebih lebar daripada sisi terluar. Sisi terluar di fender bagian belakangnya ini kelihatan bongsor, kelihatan gendut di bagian bawah, sehingga memang mobil ini menjadi kelihatan lebih kokoh pada saat kita lihat dari sisi belakang. Nah, selain itu di atas ada spoiler, high mount stop lamp, dan kaca filmnya udah pakai kaca film yang V-coil kayak gini. Udah ada defogger belakangnya. Pastinya ada kamera mundurnya di bagian belakang sini, jadi membantu sekali pada saat mobil ini ingin parkir. Terus di bagian bawah ada sensor-sensor parkir lagi. Ini juga sangat membantu pada saat mobilnya pengen parkir. Dan di bagian bawah ada reflektor yang modelnya horizontal kayak yang vertikal. Dan ada rear under garnish yang kelihatan SUV banget kayak gini, warna silver, dan ada ban serepnya di bagian sini. Nah, ini ban serepnya. Dia pakai yang full size ya, nggak yang velg kalen, dan kelihatan gardanya di bagian bawah situ tuh.
arm-armnya kelihatan semua dari sini. Ada hooknya juga di sini pada saat mobil yang lain pengen ditarik pakai mobil ini. Kita lihat isi dalam. Kita mulai dari baris kedua aja. Oh, kekunci. Nah, di baris kedua ini, untuk trim pintunya buat kita nyenderin tangan tetap aman pastinya, karena di sini biasanya memang kalau misalkan kita di dalam mobil SUV itu suka nyenderin tangan atau sikut kita ke sini nih. Ini sangat nyaman dan empuk karena dia materialnya kulit. Dan ini kulitnya bukan kulit yang kulit keras kayak gitu. Ini kulit yang empuk dan di dalam kayak busanya tuh agak tebel gitu, jadi nyaman. Termasuk yang bagian samping ini nih, sama. Jadi nyaman buat kita nyenderin tangan di situ. Selain itu di bagian atasnya kalau kita lihat, ini bagian atas ada aksen warna piano black ya. Jadi kelihatan kayak kalem gitu. Dan di sini ada tempat buat naruh koin atau hand grip buat nutup pintunya. Di bawah ada bottle holder. Terus di sini ada tuas buat buka tutup pintunya dan kunci pintunya. Nah, ini kan SUV tinggi. Nah, untuk naik ke mobilnya, kalau misalkan contoh kalian beli mobil ini terus keluarga mau naik ke atas, susah naiknya, gampang aja bos. Ini footstepnya ada berapa step? Ada 1 step setelah dari tanah, 1 step, terus step kedua. Dan kita bisa pegangan di grip yang ada di sini, dan ini akan sangat membantu pada saat kita naik ke mobilnya, terus duduk di bagian sini. Nah, pas di atas, anggaplah misalkan kita bupati atau apa gitu kan, butuh buka laptop untuk laporan ke gubernur atau presiden atau menteri. Tinggal charging laptopnya di situ, dan ada power outlet untuk charging handphone juga. Nah ini, kalau bawa laptop gitu kan, laptopnya lowbat, itu ada colokan chargernya kayak charger rumahan gitu kan, 150 watt AC 220 volt. Ini juga ada buat handphone, dan ada 2 bahkan. Bisa berbagi untuk yang sebelah kiri. Jadi ya udahlah, komplit. Nah, untuk material joknya, kulit dengan material yang premium, jadi sangat nyaman juga, sangat empuk juga, enak buat didudukin, dan kita dengan santainya menikmati perjalanan menuju ke lokasi tujuan kita. Untuk sisi yang paling depannya atau sisi kemudi, kalau kalian adalah pembeli mobil ini untuk dipakai sendiri, ini juga salah satu yang menarik menurut saya, karena bagian depannya sama, trim pintunya di sini materialnya kulit dengan benang-benang jahitan, terus bagian atas juga sama, jadi enak sambil kita nyenderin tangan juga oke. Terus di bagian sininya, bagian handle pintunya untuk kita pegang ini sangat besar, gampang buat nutup pintunya. Ada pocket di sini dan kuncinya dapat 2 bos. Beli 1 mobil dapat 2 kunci, dan kuncinya masih sama dengan yang edisi sebelumnya. Dan untuk joknya bagian dalam, sisi kemudi atau sisi driver, ini buat kalian yang suka bermanja-manja gitu kan. Nah, ini semua elektrik untuk sandaran ini. Dong, nyaman. Terus kalau misalkan kalian yang agak tinggi kan ya, jadi pahanya biar nggak menggantung, ini bisa dinaikkan sisi depannya nih. Nah, kelihatan nggak? Itu penyangga paha bisa naik dan cukup tinggi travelnya. Kalau misalkan bokong kalian butuh ke atas, yang belakang kita bisa naik itu. Cakep. Dan bisa berasa SUV banget dan commanding banget pada saat kita fullkan ke sisi atas. Dan untuk kalian yang mesti maju mundur, ini bisa digeser maju mundur dengan tombol yang ini. Dan ini elektriknya nyaman. Nah, 2 pedal karena transmisinya otomatis, tapi pun otomatis dia ada pedal shifter untuk kalian yang ingin merasakan sensasi manual daripada mobil matic. Dan gak usah khawatir karena ini mesinnya diesel dengan tenaga yang melimpah, luar biasa melimpah. Kalau nggak salah 180 PS dengan torsi 430-an, kalau nggak salah Newton meter kurang lebih. Itu menurut saya tenaga yang cukup besar, dan saya udah pernah beberapa kali pakai Pajero Sport khususnya kayak ginian, dan nggak usah khawatir. Kalau kalian ngerasa matic itu lemot, beda di mobil diesel bos, apalagi mobil kayak ginian. Tenaga mesinnya dengan transmisi otomatiknya itu sepaket, dan udahlah, responsinya sangat garang untuk mobil-mobil kayak gini. Even dia transmisinya otomatis. Dan untuk setirnya ini bisa diatur buat naik turun dan maju mundur. Jadi segimanapun postur kalian bisa diatur dari sisi kursi, bisa diatur dari sisi kemudi juga. Bagian atas ini nih, ini yang menjadi kebanggaan daripada All New Pajero Sport. Ada sunroofnya, jadi kita bisa beratapkan langit dari mobil ini. Dan untuk bagian dalam udah pakai electric parking brake,
transmisinya, waduh, konsol tengahnya memang benar-benar mewah. AC-nya digital dengan tombol fisik, jadi bisa mudah dioperasikan sambil mengemudi, dan head unitnya ukurannya cukup besar juga. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini tentang all new Pajero Sport yang warna coklat ini. Semoga ini bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang salah. Kita ketemu pada ulasan otomotif seru menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.